Ya, jumpa lagi di channel YouTube Info Milenial. Apa kabar sobat para milenial, para petani milenial? Kali ini kita akan membahas tentang hama ya, yang lagi kencang-kencangnya ini menyerang tanaman. Ya, jadi seperti ini ketika di awal musim kemarau itu biasanya lonjakan populasi hama cukup pesat ya. Nah, ini di berbagai tanaman dampak serangannya seperti ini. Ini misalnya alpukat, itu pucuknya langsung keriting ya. Ini diserang oleh kutu kebul. Jadi seperti ini kawan-kawan, dampak serangannya. Jadi pada pucuk itu menempel putih-putih ya. Nah, ini adalah tanda kutu kebul. Nah, pada jenis tanaman lain juga itu misalnya pada jambu kristal, kemudian mangga, itu serangan hama dan berbagai jenis penyakit ya, mulai serangan jamur. Nah, ini jambu kristal ini pada pucuknya itu batang yang masih muda ini diselimuti dengan hama. Ini sejenis trip ya, bukan kutu kebul tapi semacam hama trip yang menempel di batang. Nah, di tengah lonjakan harga insektisida kimia ya, insektisida sintetis ya. Nah, jadi kami sebagai petani harus mencari alternatif yang lain ya, misalnya dengan menggunakan insektisida organik. Nah, memang kami di sini mengutamakan pertanian dengan metode organik. Jadi sampai pada pengendalian hamanya pun kami menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari bahan organik. Nah, hari ini saya melakukan perjalanan ke tengah hutan untuk mencari bahan yaitu jenis ubi hutan atau umumnya biasa dikenal gadung ya kalau di masyarakat. Jadi dia jenis ubi yang batangnya, ciri-cirinya batangnya itu merambat, kemudian ada duri. Nah, ini saya menuju ke lokasi pertama. Mudah-mudahan kita akan menemukan ubi hutan tersebut. Nah, ubi hutan sudah dikenal luas, sudah banyak yang mengenal, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Biasanya ubi hutan dijadikan juga sebagai bahan pangan, tetapi dia harus melalui proses tertentu untuk menawarkan kandungan racun yang ada di dalamnya. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan ubi hutan tersebut sebagai racun atau insektisida ya, pestisida yang akan kita gunakan untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit pada tanaman kita. Ini saya menyusuri hutan untuk mencari ubi hutan tersebut. Tetapi di lokasi pertama ini kita belum menemukan. Nah, saya lanjutkan pencarian di lokasi berikutnya ya. Nah, ini pada hari kedua akhirnya ketemu ubi hutannya. Nah, ternyata di sini tempatnya ya, sobat info. Ini kita saksikan. Nah, seperti ini ciri-ciri pohonnya itu berduri ya.
dia batangnya berbentuk merambat seperti pohon ubi. Biasanya ubi jenis ubi ungu ya. Ubi ungu itu biasanya pohonnya merambat seperti ini, hampir sama. Batangnya juga berduri. Dan umbinya itu dipangkal. Nah, seperti ini. Lumayan, satu pohonnya itu umbinya 3-4 biji dan lumayan besar. Nah, ini yang besar ya, yang paling besar ini. Iya, lumayan. Ini sebenarnya kalau batangnya sudah lumayan tua, batang pohon ubi hutan ini sudah lumayan tua, ini umbinya bisa besar. Tapi yang kita temukan ini kebetulan batangnya masih agak muda. Nah, ini umbinya kita dapat sekitar 3 biji. Nah, kita lanjutkan pencarian lagi kawan-kawan. Nah, kita temukan lagi satu pohon berikutnya. Nah, umbinya ini agak kecil-kecil, mungkin karena tekstur tanahnya di bagian sini agak padat, jadi umbinya lebih kecil ya. Ya, nah nih. Nyuh tuh. Nyuh. Ya, sobat info, sebelum kita melakukan proses pengolahan dari ubi hutan ini, kita akan terlebih dahulu kita cuci dulu sampai bersih ya, agar tidak ada campuran dari tanah-tanahnya ini ya. Kita bersihkan merata. Nanti pada saat kita olah menjadi insektisida atau racun hama itu tidak tercampur dengan sampah-sampah atau tanah-tanah dari hutan.
Ya sobat, info yang kita saksikan sama-sama. Jadi cara pengolahannya cukup sederhana ya. Jadi umbi hutan ini atau umbi gadung ini kita iris-iris tipis. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi air. Nah, jadi nanti itu yang kita akan manfaatkan sebagai racun atau pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit. Itu adalah ekstrak atau sari dari umbi gadung ini. Jadi setelah diiris ini kan kita akan rendam selama minimal 24 jam atau satu hari satu malam, bisa lebih itu sekitar sampai 1 minggu. Itu airnya nanti akan kita langsung spraykan ke tanaman dengan dosis umumnya. Biasa saya menggunakan perbandingan 1:15 ya. Jadi untuk biasanya kita penyepraian itu kan menggunakan tangki yang 15 liter. Nah, itu diisi dengan ekstrak atau sari umbi gadung ini sebanyak 1 liter dan airnya itu 14 liter ya. Jadi kalau kawan-kawan menemukan umbi gadung seperti ini, nah ini bisa dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti insektisida kimia yang ya saat ini harganya lumayan melonjak ya. Jadi lumayan lah kalau kita memanfaatkan bahan-bahan dari alam, kita akan bisa menghemat terutama pada saat pengendalian hama dan penyakit. Ini kita tinggal masuk ke hutan, kemudian mencari umbi gadung dan kita olah. Pengolahannya pun sangat sederhana, simple ya, seperti ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti video kami dari awal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru lainnya. Oke, selamat beraktivitas dan salam info.